Cek cek cek. Suaranya oke. Oke nggak suaranya? Asam. Halus, mantap. Tes 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 tes. Ini udah pakai headset nih. Oh kurang jelas. Tes 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 tes. Udah jelas suaranya? Oke. Sambil kita tunggu narasumber kita udah masuk. Sambil kita ngecek suaranya apakah udah on. Soalnya kita beda ini nih, beda. Woi, sudah on. Ayo Coba dites suara dulu, Pip. Bagus nggak tuh suaranya, sinyalnya? Aman ya? Aman sih di sini. Oke, nggak ngadet juga. Kedengeran ya? Oke. Kedengeran. Oke. Biar nggak ada basa-basi, kita kita mulai aja, Pip ya. Udah siap kan? Nah, untuk penonton juga untuk pemberitahuan mungkin nanti kalau ada suara-suara azan di sini, saya duluan karena saya bertempat di Wita, waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti jam 6.10 itu saya berbuka duluan gitu. Jadi bukan saya yang nyetel azan. Oke, kita mulai saja live-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live IG Nguber, ngabuburit manfaat kepada bersama 38 Foundation. Kali ini Ngadet, Cuk. Ngadet. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas tema, apa temanya, Pip? Konvensional atau syariah? Apakah mereka harus berseteru? Itu. Bagus nggak suaranya? Lanjut. Masuk, Pip? Masuk. Oke. Jadi untuk just info teman-teman, kajian kita ataupun diskusi kita pada ngabuburit 2 minggu ke depan sampai pertengahan Ramadan, kita akan beberapa topik yang akan didiskusikan di sini. Jadi tetap stay tune dan follow Instagram kita dan sosial media lainnya agar tidak terlupakan ataupun ketinggalan diskusi-diskusi yang akan dilaksanakan gitu. Kali ini kita udah tersambung, tapi sinyalnya agak... Nah, udah. Kita udah tersambung dengan Muhammad Afif Rifki Ramadhani. Gimana kabar, Pip? Halo? Mohon maaf kawan-kawan, ini karena mungkin jarak. Halo? Oke. Halo, Pip. Halo. Ya, bagi penonton mungkin bisa dites ininya, apakah suara kami sudah jelas sambil menunggu sinyal stabil. Oh, aduh. Mungkin sinyalnya teman-teman, jadi mohon maaf atas
kendala yang terjadi, coba kita undang lagi Saudara Apip Rifki untuk ke dalam. Mungkin lagi hujan sih Apip, jadi harap maklum. Hai semuanya yang sudah masuk, selamat datang di live kali ini. Live kali ini akan membahas tentang konvensional dan syariah. Mungkin lebih ke arah keuangan ya, keuangan yang syariah dan konvensional. Apakah mereka harus berseteru? Nah, atau mungkin ada yang bingung apa perbedaan konvensional dan syariah? Insya Allah di sini kita akan membahasnya. Itu kita undang lagi narasumber. Halo, Cuk. Halo. Sorry. Gue ganti Kayaknya pakai sinyal wifi tadi. Justru karena pakai provider, Pak. Oh, provider. Makanya pakai kuota aja Pip, biar lancar. Iya. Nanti Iya. disalurkan ininya, transferannya dari 38 Foundation. Oke, sudah lancar semuanya. Iya, langsung mulai ya. Oke, udah kita mulai tadi pembukaan udah. Jadi untuk kita ulangi bagi yang baru masuk live ini, diskusi kita akan berjalan 2 minggu ke depan, udah berjalan beberapa hari yang lalu, dan kali ini kita akan diskusikan terkait konvensional dan syariah. Temanya itu konvensional dan syariah, apakah mereka harus berseteru? Mungkin lebih ke arah keuangan ya, mungkin kali ini pembahasan kita Pip ya, ekonomi gitu ya. Masuk nggak suaranya? Mungkin coba ya. Nah, sistemnya juga dan segala macam. Jadi sistem ekonominya. disiapkan saja pertanyaan bagi para penonton yang ingin bertanya. Mungkin ada yang masih ganjal, bisa kita diskusikan bersama. Gitu, oke? Mungkin langsung saja pada Saudara Apip bisa disampaikan materinya dulu biar ada pemantik bagi kawan-kawan yang sedang menonton, biar ada stimulus untuk kita sama-sama berpikir. Silahkan, Saudara Apip. Oke, makasih Cuk. Jadi disclaimer dulu ya, mungkin gue di sini bukan sebagai orang yang lebih tahu daripada kalian, karena sebenarnya materi ini juga banyak di internet. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sini. Jadi kurang lebih yang bakal gue bahas atau kita diskusikan itu pertama dari gambaran umum dari ekonomi syariah itu sendiri apa, mulai dari prinsipnya misalnya, kemudian bahasan selanjutnya adalah ciri-cirinya sekaligus yang membedakan antara ekonomi syariah sama ekonomi konvensional itu apa, dan kemudian beberapa alasan kenapa ekonomi syariah ataupun ekonomi konvensional itu dipilih sama masyarakat. Yang berikutnya adalah akad-akad yang ada di bank syariah, dan yang terakhir tuh sebenarnya lebih ke kesimpulan aja sih. Gitu. Nah, yang pertama dari gambaran umumnya ya Cuk. Ekonomi syariah itu apa sih? Ekonomi syariah itu sebenarnya sistem ekonomi Islam ya dalam hal ini. Sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang berdasarkan pada Quran, Sunnah, dan sumber-sumber agama Islam lain yang sudah diakui gitu, misalnya ijma, qiyas, ijtima. Itu sistem ekonomi Islam kurang lebih seperti itu. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam ini mengacu pada saripati-saripati ajaran Islam yang memiliki, dia sebenarnya bebas tapi terbatas gitu. Bebas dalam artian orang itu tidak bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi selama dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak merugikan orang lain. Artinya orang tuh bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan nggak ada batasan untuk menghasilkan pendapatan selama kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan itu tidak merugikan orang lain gitu. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, ini prinsip-prinsip ekonomi Islam. Seenggaknya itu ada 5 yang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama tauhid. Segala aktivitas ekonomi itu yang kita lakukan sebaiknya atau seharusnya kita sandarkan kepada ketauhidan kepada Tuhan. Dalam artian kita melakukan aktivitas ekonomi kan akan ada perhitungannya nanti ya juga. Akan ada hisapnya nanti. Nah, baiknya tuh kita yang melakukan aktivitas tuh lebih hati-hati dan selalu merasa bahwa kita tuh ada yang ngawasi, yaitu Tuhan kita yang ngawasi gitu. Yang kedua adalah keadilan.
Nah, iya betul. Nah, yang kedua ini adalah prinsip keadilan, cuy. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini kita sangat dilarang untuk menzolimi orang lain dan menzolimi diri sendiri. Dalam artian sebisa mungkin kita menghindari perbuatan zolim tersebut. Jadi implikasinya apa? Implikasinya sebenarnya kita tuh boleh melakukan aktivitas ekonomi, mencari keuntungan, itu boleh sebenarnya. Akan tapi ada batasan yang tidak boleh kita lakukan, yakni merugikan orang lain. Gitu. Itu prinsip yang kedua. Adil. Yang prinsip Adil. Iya. Berarti adil terhadap diri sendiri sama orang lain juga termasuk di dalamnya. Betul banget, betul. Oke. Betul. Dan bahkan Islam itu menerapkan konsep adil bukan hanya sebagai kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam tuh. Jadi kita boleh mengambil keuntungan dari sumber daya alam, akan tapi jangan melupakan alam itu sendiri punya hak untuk mereka ditinggali, dalam artian mereka punya hak untuk bisa tetap hidup gitu. Dijaga lah minimal gitu kan. Iya, betul banget. Jangan dieksploitasi berlebihan gitu. Siap. Prinsip ketiga tuh nubuah. Nubuah ini artinya dalam melakukan aktivitas ekonomi kita hendaknya mencontoh sifat-sifat Nabi yang 4 cuk. Sidik, fatonah, tablik, amanah. Sidik, jujur dalam melakukan transaksi ekonomi, misal jual beli. Kita harusnya bertindak jujur. Misal apa dalam berjualan ada yang cacat misalnya, tapi kita tidak sembunyikan, itu nggak boleh cuy. Jadi sebaiknya kalaupun ada cacat kita kasih tahu aja. Dan itu lebih lebih fair bagi si penjual maupun si pembeli. Kemudian yang kedua tuh tablik atau transparan dalam menyampaikan, dalam sama kayak tadi. Jadi tablik dalam hal misal ada kecacatan dalam suatu produk, kemudian juga dalam kasus lain misalnya transaksi keuangan pencatatan keuangan itu harus transparan, harus tablik, harus disampaikan. Kemudian yang ketiga amanah, yakni menyampaikan apa yang jadi orang titipkan pada kita. Itu jelas lah ya. Dalam misalnya kita punya toko nih, terus orang lain nitipkan untuk jualan sekian harganya. Kita boleh ngambil keuntungan tapi dalam sepengetahuan si orang tersebut gitu. Mana? Dan yang terakhir adalah fatona. Nah, kita yang terakhir ini fatona. Fatona ini kan artinya cerdas ya juga. Kita tuh dituntut untuk berpikir bahwa kan tadi udah jelasin ya, kita boleh ambil keuntungan tapi jangan sampai merugikan orang lain. Nah, itu gimana caranya? Itu kita harus mutar otak supaya kita tetap dapat untung tapi orang lain tuh tidak sampai dirugikan banget gitu. Dan prinsip keempat nih khilafah cuy. Khilafah ini maksudnya pemerintah ya, kepemerintahan ya. Khilafah iya, pemerintah maksudnya. Jangan salah diartikan ini beda. Nah iya, sensitif tuh. Ini maksudnya pemerintah itu memiliki peranan untuk menjamin sebuah sistem ekonomi ini berjalan sebagaimana semestinya, tidak menzolimi rakyat yang kecil dan tidak juga menguntungkan secara berlebihan orang-orang yang ada di atas gitu. Itu prinsip khilafah di ekonomi Islam. Dan yang terakhir nih maat nih maksudnya kembali. Jadi setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu kita harus berpikir dan jangan sampai kita tuh asal melakukan aktivitas gitu. Maksudnya kembali tuh bukan pada akhirnya kan kita akan kembali kepada Tuhan ya Cuk ya. Iya benar. Nah ekonomi Islam ini dia memiliki prinsip bahwa kegiatan yang kita lakukan ini implikasinya tuh tidak hanya di dunia Cuk. Jadi multidimensi gitu Cuk. Multidimensi. Jadi bukan hanya implikasi dari aktivitas ekonomi. Tapi di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Iya, dipertanggungjawabkan, betul banget. Itu cukup dari definisi ataupun gambaran umum serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara berarti umum prinsip. Ya. Sebenarnya masih banyak. Nah juga. Secara umum yang tadi yang 5 ya. Yang 5 tadi. Berarti ekonomi syariah bukan hanya ekonomi yang dikasih peci berarti ya Pip ya. Bukan cuy. Sudah lebih dari itu sih kalau menurut gua.
Jadi dalamnya memang lebih kompleks dan apalagi pedomannya sudah ada. Benar. Ataupun pedoman kita Quran dan Sunnah gitu kan. Jadi kalau Dan misalkan ada yang dari itu, bilang, misalkan ada yang bilang ekonomi syariah juga apakah udah syariah? Biasanya kan ada orang mirip. bertanya seperti itu, kan? Apakah ekonomi Dan- syariah sudah syariah gitu? Kalau itu nanggepinnya gimana, Pip? Kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu? Kalau gue sih lebih ke ini, Cuk. Kan kalau nggak salah ya, ada kaidah fikih ya, menghindari ketika ada dua mudorot, ketika ada dua bahaya, lebih baik milih yang bahayanya lebih dikit. Gue nanggepinnya gitu. Jadi walaupun ekonomi syariah ini, gue akuin ya, belum terlalu apa ya, kafah, belum terlalu sempurna gitu loh, diterapkan di Indonesia. Walaupun ajarannya sebenarnya sempurna, cuy. Iya. Guidance-nya ini sebenarnya sempurna, tapi penerapannya itu belum sempurna di Indonesia khususnya ya. Itu apa ya? Ya walaupun sebenarnya ekonomi syariah itu belum sempurna banget, tapi seenggaknya ekonomi syariah itu menurut gue ya, menurut keyakinan gue ya, itu mudorotnya lebih kecil daripada ekonomi konvensional gitu. Oh, iya. Gue nanggepinnya gitu sih. Berarti kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang bilang gitu ya. Nah, karena memang ekonomi Islam ini masih di dalam masih banyak evaluasinya juga seperti itu apa gimana? Iya betul. Dan menurut gua kondisi juga kurang memungkinkan juga, makian secara makro ya, kita kan masih berpedoman pada BI ya, Bank Indonesia ya. Misal antara lain sebagai suku bunga acuannya kan BI ya gitu ya. Itu tuh ekonomi Islam belum punya suatu naungan besar gitu loh, Cuk, untuk menjadikan ekonomi Islam ini berjalan sendiri gitu. Nggak bisa, Cuk, ekonomi Islam berjalan sendiri. Menurut gue ya saat ini belum bisa, Cuk. Belum bisa. Berarti itulah kan, faktor-faktor bisa dibilang itu masuk kelemahannya mungkin ya, Pip ya. Kalau misalkan betul, ekonomi Islam ini kita terapkan gitu. Secara kita terapkan ya? di Indonesia. Apalagi kan di Indonesia ini kan masih menganut dual banking system ya, coba kalau kita bahas perbankan ya. Indonesia kan masih menganut dual banking system ya, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah ini kita tuh ekonomi syariah belum bisa untuk overlap menjadi satu-satunya sistem perbankan yang berlaku di Indonesia. Itu sangat sulit tuh menurut gua. Nah, mungkin kan tadi sudah disebutkan tuh ada dua sistem yang konvensional dan syariah. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit beda. Tadi kan syariah udah. Nah, baru konvensional ini letak perbedaannya sebenarnya sama syariah itu di mananya gitu. Yang mendasar lah ataupun yang biasa gitu. Secara garis besar nih perbedaannya terletak di metodologi, Cuk. Metodologi itu antara lain worldview-nya, kemudian sumber rujukannya, kemudian objeknya, itu beda, Cuk. Nah kalau kita breakdown ini, yang pertama sumber rujukannya ya jelas ya, kalau ekonomi syariah itu kan Al-Quran dan Sunnah dan beberapa sumber lainnya yang emang diakui sama agama Islam ya. Nah sementara kalau ekonomi konvensional ini sumber utamanya tuh pemikiran-pemikiran ataupun falsafah manusia-manusia, tuh masih sebatas tingkatannya masih pemikiran manusia gitulah, belum sampai hal-hal yang di luar batas manusia gitu. Itu bedanya sumber utamanya ya. Nah yang menarik nih, Cuk, sebenarnya ini, Cuk, ada seseorang namanya Adam Smith ya, itu bapak bapak ilmu ekonomi ya, pelopor ekonomi modern. Dia pernah nulis sebuah buku berjudul The Wealth of Nation tahun berapa gitu, tapi dia hidup di abad 17, si Adam Smith-nya ini. Nah dia ini memiliki, ternyata dalam menulis buku itu terinspirasi dari Ibnu Khaldun, Cuk. Ibnu Khaldun kan cendekiawan Muslim ya, yang benar. Hidup kan di abad 11. Nah bahkan Adam Smith ini merujuk ke Ibnu Khaldun, Cuk, dalam buku dari buku Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah. Jadi bahkan seorang bapak ilmu ekonomi pun dia merujuknya tuh ke pengetahuan cendekiawan Muslim juga, Cuk. Itu hebatnya Islam sih menurut gua. Jadi Islam.
Nah, berarti bisa dibilang memang Islam rahmatan lil alamin kalau disebutnya kan, memang itu memang dari dulu sudah ada. Dan Iya, pemikir-pemikir iya yang benar. ke dalam ekonomi Islam kan sedikit tidak kita dulu tahu Taj Mahal dengan konsep ekonomi masjidnya dan semuanya. Sebenarnya Betul. Islam sudah mengetahui sebenarnya ekonomi ini, tapi ada Iya suatu betul. stigma Betul seperti ini, banget. Pip. Stigma yang kayak misalkan sekarang ada ekonomi baru keluarnya ekonomi Islam. Ada hukum, Hmm. kemudian nanti belakangan adanya hukum Islam gitu kan, bertolak belakang dengan rahmatan lil alamin itu. Apa Iya memang betul. Islam ini datangnya di belakangan atau memang udah cendikiawan kita itu dari dulu sudah dicuri pemikirannya, apa bagaimana menurut Mufid, kayak statement kayak gitu? Kalau menurut gue itu Islam ini kan datang terakhir itu. Belum terakhir ya. Dan dia Kelihatannya kayak gitu. penyempurna kan. Dan agama Islam kan penyempurna kan dari untuk kehidupan manusia gitu ya. Nah gue yakinnya sih sebenarnya cendekiawan Muslim dulu itu sebenarnya udah punya apa ya, semacam guidance gitu aja, semacam apa ya, blueprintnya lah, gimana ekonomi itu dijalankan, gimana hukum itu dijalankan sebenarnya ya. Tapi mungkin ada missing linknya ya, Cuk. Entah itu apa ya, gue kalau nggak salah pernah dengar cerita yang apa, perpustakaan di Mesir itu dibakar atau Dicuri diapain gitu gitu. ya. Jadi ada ya pokoknya ada ilmu-ilmu yang sebenarnya cendekiawan Muslim itu punya tapi hilang gitu. Yang konspirasinya Gitu ya, itu mungkin ya. katanya kebakaran tapi sebenarnya dicuri gitu ya. Iya, iya. Kalau udah gitu deh. Kayak gitu ya coba ya. Nah, kemudian gue Jadi lanjut yang mungkin tadi coba teman-teman yang, sambil kita mendengarkan, ini buat teman-teman pada yang lagi pada nonton sambil mendengarkan, ada yang mau nanya silahkan tolong tulis di kolom komentar saja. Oke, silahkan dilanjutkan, Pip. kemudian yang ini coba, yang perbedaan kedua ya. Tadi kan sumber utamanya ya. Yang kedua tuh tujuannya tuh. Tujuannya? Dari ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah ini tujuannya tuh falah atau kejayaan. Jadi dia orientasinya nggak cuman keberhasilan di dunia tapi juga di akhirat gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di ekonomi konvensional ini, dia tujuannya itu orientasinya pada kebutuhan di dunia aja gitu. Itu beda yang kedua. Itu tujuannya yang ekonomi syariah itu tujuannya falah atau kejayaan dunia akhirat. Sementara ekonomi konvensionalnya masih sebatas kehidupan di dunia aja. Kemudian yang ketiga konsep harta. Kemudian yang ketiga konsep harta. Nah, kalau ekonomi syariah ini memperlakukan harta itu sebagai wasilah, bukan tujuan. Sementara kalau misalnya di ekonomi konvensional, harta ini sebagai tujuan. Kita tuh melakukan aktivitas, mencari keuntungan, itu tujuan kita ya untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya gitu. Sementara kalau misalnya di ekonomi Islam, kita mencari harta itu sebagai wasilah atau perantara gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mungkin ya ke akhirat gitu. Misalnya kita mencari uang sebanyak-banyak untuk kemudian disedekahkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oh, berarti Kemudian perbedaan mendasarnya yang tiga itu. Ada lagi nggak yang selain masih ada tiga lagi tadi? sih. Masih ada lagi sih. Ada. Ada lagi sih. Ada. Nah, ini yang menurut gua lumayan apa ya? Membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, yaitu ini instrumen distribusi kekayaannya cuy. Nah, kalau misalnya di ekonomi syariah kan kita kenal sama ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu kan instrumen-instrumen yang emang ada di ekonomi Islam. Nah, sedangkan ekonomi konvensional ini instrumen distribusi kekayaannya berupa pajak dan tunjangan. Nah, yang menarik kayak gini cuy, lagi masa-masa kayak gini nih. Saat ini instrumen distribusi kekayaan ekonomi konvensional tuh menurut gue nggak bisa optimal cuy. Dalam artian pajak ya, penerimaan pajak ya. Penerimaan pajak pasti dalam masa kayak gini tuh turun banget kan. Nggak ada aktivitas ekonomi yang berarti, nggak ada jual beli gitu kan. Cuman pasti pajaknya otomatis turun juga ya. Nah, sementara Islam itu mempunyai instrumen ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, ini sifatnya
kecuali zakat ya, zakat wajib ya. Sisanya tuh kan sukarela ya, Cuk. Infak, sedekah, wakaf sukarela ya. Nah, di masa kayak gini Iya. nih instrumen ini penting banget gitu, Cuk. Khususnya infak, sedekah dan zakat ya. Karena berhubung bulan Ramadan juga ya. Nah, ini penting dalam masa-masa kayak gini, Cuk. Karena orang sulit untuk melakukan aktivitas ekonomi, akan tapi Islam nih punya instrumen yang apa ya, tidak memandang Solusi. iya, solusinya lah, solusinya Islam ini Jadi instrumen yang dengan merupakan solusi dari keadaan sekarang ini Islam sebenarnya sudah punya solusinya gitu dengan zakat, ya, iswapnya lah gitu. infak, sedekah, iya betul, Nah. betul. Oke. Nah kemudian yang terakhir nih, Cuk, sebenarnya banyak sih perbedaannya, tapi gue mungkin 5 aja ya. Yang Ya, terakhir nih biar prinsip gampang dalam ingat. investasi, Cuk. Iya Ya, betul. prinsip. Biar nggak lama juga. Prinsip dalam investasi. Jadi kalau misalnya dalam ekonomi Islam ini kita mengenalnya tuh risk sharing sama profit sharing, Cuk. Kalau sementara kalau misalnya di ekonomi konvensional mengenalnya risk transfer sama profit transfer. Yang artian misal gini, di ekonomi Islam itu ketika gue sama lu nih melakukan investasi, misal gue ngasih pendanaan ke lu yang kerja ya, Cuk ya. Nah, Ya. ketika ternyata hasil dari investasi gue rugi, itu tuh kerugiannya tuh dibagi, Cuk. Jadi bukan lu yang nanggung. Nah, jadi gue juga bisa nanggung kerugian tersebut apabila emang kerugiannya disebabkan oleh misalnya ini ya, misal gagal panen gitu ya karena masalah cuaca, itu kan force majeure, Cuk ya, nggak bisa dihindari ya. Nah itu kalau di Islam tuh lu nggak nanggung semua kerugiannya, Cuk. Gue juga turut nanggung kerugian tersebut. Gitu. Begitu juga keuntungan, Cuk. Keuntungan juga nggak serta-merta misal 10% harus 10% dari yang gue investasiin ke lu harus balik ke gue, itu enggak, Cuk. Jadi misal gue investasi ke lu 10 juta ya misalnya, 100 juta ya misal. Terus kita bagi hasil 10%, Cuk. Kalau untungnya cuma misal 1 juta, gue cuma dapat 10% dari 1 juta itu, Cuk. Kurang lebih gitu lah. Pokoknya intinya bisa dibilang itu bagi di syariah itu bagi untung dan bagi rugi gitu ya. Kalau kita singkat lah. Iya, benar banget, Cuk. Sharing. Oke. Sharingnya berarti. Terus ada lagi nggak, Pip? Soalnya ini udah pada ada yang nanyain nih. Oh, mantap-mantap nih ininya, apa namanya? Pertanyaannya sekitar 5 pertanyaan yang baru masuk. Ya, kita bacain satu-satu ya, Pip ya. Oke, ini pertanyaan pertama mungkin dari penonton, ada yang bilang bagaimana dengan asuransi syariah kayaknya, Pip. Apa? Mungkin bisa dengan asuransi syariah. Asuransi syariah. Syariah ya. Kan itu ada syariahnya. Mungkin itu bisa kita diskusikan tuh satu. Ini kita sifatnya diskusi ya. Gue juga belum 100% benar ya, Cep ya. Tapi yang gue tahu ya, Islam itu punya sistem ekonomi Islam itu punya namanya kafalah. Kafalah itu ya asuransi itu. Kafalah. Asuransi. Jadi kalau di sistem ekonomi Islam itu kan ada 2 ya, akad tijari sama tabaru ya. Secara garis besar ya. Tijari itu akad untuk mencari keuntungan, misal jual beli gitu, ataupun investasi. Nah kalau tabaru ini akad tolong menolong, Cuk. Asuransi syariah ini masuknya ke akad tabaru, akad tolong menolong. Jadi sebenarnya Islam ini memperbolehkan adanya asuransi, dan ya emang udah ada skema-skemanya gitu di perusahaan-perusahaan asuransi syariah itu ada kok skema-skemanya. Jadi itu, Cuk. Berarti asuransi syariah itu emang ya, bagian dari guideline-nya itu ada di dalam akadnya itu ada di asuransi. Ada. Berarti bukan hanya sama asuransi syariah itu bukan tambahan syariahnya doang, bukan. Oke. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada pertanyaan kayak gini, Pip. Pertanyaan, apa sih yang udah sesuai kalau kita lihat-lihat antara konvensional dan
syariah itu apa sih yang udah sama gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Jadi tadi kan kita melihat perbedaan antara syariah dengan konvensional. Nah, sekarang apa yang persamaan antara keduanya gitu. Mungkin itu, Pip. Mungkin kalau gue lihat ada irisan di ini, Cuk. Target pasarnya. Kemudian ekonomi syariah ini lebih global, Cuk. Lebih apa ya? Lebih menerima semua kalangan lah istilahnya. Jadi ekonomi Islam ini bukan cuma buat orang Islam doang sebenarnya, tapi juga untuk orang non Islam juga bisa gitu loh, Cuk. Nggak ada persyaratan orang non Islam tuh untuk misal pakai bank syariah itu nggak ada, Cuk. Nah sementara kalau pada prinsipnya ya, secara apa ya normatif orang Islam itu sebenarnya kan dilarang untuk melakukan ataupun makan riba ya, Cuk ya. Nah, dalam hal ini kan saat ini kan di bank konvensional kan masih menggunakan riba ya. Nah, itu irisannya di situ, Cuk. Jadi orang justru ekonomi syariah ataupun dalam hal ini bank syariah itu dia merangkul juga orang non muslim untuk menjadi apa ya? Nasabah di bank syariah gitu. Itu sih kurang lebih itu. Jadi mungkin banyak sambil menjawab ini. Sambil menjawab pertanyaan dari saudara, kalau nggak salah tadi saudara Wendy, sini ada bedanya bunga bank dengan bagi hasil gitu yang ada di syariah itu apa sebenarnya? Ya pertanyaannya seperti itu. Bunga yang ada di konvensional dengan bagi hasil yang ada di syariah. Jadi bedanya di mana gitu kan? Mungkin agak nyambung dengan pertanyaan yang pertama. Iya. Kalau misalnya bagi hasil ya, kalau jujur gue belum terlalu memahami banget konsep bagi hasil ini, persentasenya itu dari mana gue juga sebenarnya kurang paham ya. Dan ada yang bilang sih persentase dari margin bagi hasil itu mirip-mirip atau sedikit mengacu ke suku bunga BI gitu ya, Cuk ya kayaknya, tapi gue juga nggak tahu sih. Tapi yang gue tahu bedanya dari bunga sama margin sih, Cuk. Itu gue lumayan tahu lah. Nah, kalau misalnya di bunga ya, misal gue beli mobil, gue pengen beli mobil nih, harga 100 juta ya, misal. Terus kemudian ada bunga banknya 10% gitu. Dan gue cicil selama misal 10 bulan gitu ya, coba. Nah, gue ini setiap bulannya membayar cicilan pokok, juga membayar cicilan bunganya, Cuk. Sementara, gue beli ini sebenarnya cuma 100 juta. Tapi ada bunganya jadi 10 juta gitu. Itu bunganya di luar dari cicilan pokoknya ya. Maksudnya di luar harga pokok dari mobilnya ya. Nah, kalau yang di bank syariah ini, misal gue beli mobil seharga 100 juta, terus kemudian ada margin 10%. Nah, itu marginnya itu dimasukkan ke harga pokoknya gitu loh, Cuk. Jadi yang kita ngutang ke banknya itu seharga 110 juta gitu. Bukan 100 juta plus 10 juta. Sebenarnya kan sama, nominalnya mungkin sama ya, tapi dalam akad ini yang membedakan antara ekonomi syariah sama ekonomi konvensional itu kan akadnya ya, Cip ya. Jadi akadnya ini ketika gue ke bank syariah, gue tuh minjemnya ya, istilahnya minta pembiayaannya itu 110 juta, bukan 100 juta. Sementara kalau misalnya gue ke bank konvensional, gue tuh akadnya minjem 100 juta dan harus bayar bunga 10 juta. Oh iya. Berarti beda di kurang awal lah gitu ya, kan? Kurang lebih. Kalau syariah itu kalau misalkan bunganya 10 bagi hasilnya 10% lah mungkin gitu kan. Jadi marginnya 10%, berarti di awal kita itu minjem 110 gitu ya. Iya mungkin. Ya. Jadi terus itu 110, nyambung ya. Tadi. Nah, praktik-praktik kayak tadi itu haram nggak yang konvensional itu kalau dibahas dalam hukumnya gitu? Praktik tadi kayak bunga itu ya, coba. Ya, yang di konvensional lah mungkin bisa dibilang. Ya kalau misalnya itu mungkin gimana ya? Gue juga gak mau terlalu ekstrim, tapi emang kenyataannya seperti itu ya, coba. Maksudnya kan itu jelas ya di Al-Quran disebut gitu loh, terkait larangan riba dan haramnya riba. Itu kan
Ya itu kan jelas ya. Jelasnya ya. Tapi gue sendiri juga nggak bisa menafikan kalau misalnya riba ini udah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam artian kita sulit untuk melepaskan diri dari riba gitu loh, apalagi kalau kita pakai bank-bank konvensional gitu ya coba. Oke, lanjut nih kita pertanyaannya, cuma bisa ikhtiar lah. Ya, yang penting kita bisa ikhtiar seenggaknya. Iya, ikhtiar kalaupun emang kita mampu untuk memilih bank konvensional, menurut gue itu lebih baik sih. Terus ini Pip, ada pertanyaan lagi, KPR syariah di Indonesia gimana gitu? Nggak tahu gimana apanya nih, apakah udah syariah sesuai apa gimana gitu kan, KPR syariah. Itu gimana Pip? Kalau setahu gue ya, sepengetahuan gue aja ya, sistem ekonomi Islam ini juga punya akad-akad yang menunjang untuk KPR gitu, antara lain murabahah, kemudian istisna, salam, itu antara lain akad-akad yang emang menunjang untuk KPR syariah. Jadi sebenarnya ada akadnya ya, tapi ketika pelaksanaannya ini gue juga sebenarnya kurang paham banget sih. Tapi sebenarnya akad-akadnya ataupun guideline-nya tuh ada cuy. Ekonomi Islam tuh udah menyediakan gitu loh. Jadi sudah ada lah KPR syariah. Kebutuhan-kebutuhan sebenarnya. Tinggal kita akad, namanya akad murabahah. Oh iya. Oke, itu udah ataupun istisna gitu. Ya mau ini lagi silahkan di cross check lagi di akad-akadnya itu. Selanjutnya ini Pip, ada pertanyaan, saham beneran haram nggak katanya? Walaupun nanti di perbincangan selanjutnya itu ada yang membahas terkait investasi, ya mungkin ini bisa dipancing-pancing lah dikit. Saham beneran haram nggak? Saham ya? Iya. Oke. Kalau di kasus di Indonesia ya, ada namanya saham syariah tuh ada sebenarnya. Saham syariah tuh ada. Jadi ada beberapa kriteria untuk perusahaan-perusahaan ini bisa masuk ke dalam saham syariah tuh ada cuy. Jadi kalau misalnya saham itu haram atau enggak, menurut gua ya, kalau kita menurut gua enggak juga sih, dalam artian kan kalau misalnya rugi kita juga rugi ya cuy. Kalau di saham itu ya cuy. Itu kan sama aja kayak di akad mudharabah ya. Kurang lebih sama kayak akad mudharabah ya. Kalau misalnya rugi kita dapat rugi juga, kalau untung kita dapat untung juga. Itu kalau misalnya menurut gue yang ideal kayak gitu sih, sistem ataupun konsep saham di Indonesia yang syariah tuh harusnya kayak gitu gitu. Ya, berarti ya saham kalau masalah sih. Mungkin ini masalah saham gambling atau enggaknya ya. Iya. Ya kalau misalnya saham itu gambling atau enggak gitu. Menurut gue bisa jadi enggak sih, karena kalau misalnya emang kita sahamnya lagi turun, kita juga rugi gitu loh. Jadi nggak haram sih menurut gua, tapi ya saham itu memang nggak haram, tapi mungkin nanti kalau ada yang mau lebih kepo terkait saham ataupun investasi, diskusi selanjutnya ada sepertinya membahas dengan pemateri narasumber yang lain. Jadi sekarang itu ya saham itu nggak haram, itu dulu kan. Jadi biar kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pip. Nah itu dulu pemantiknya itu. Kenapa nggak haram? Apa syarat-syaratnya nanti kita bahas gitu. Jadi mohon bersabar para penonton. Ini ada yang kasus yang menarik, bukan kasus kayaknya kalau kita sudah teredukasi terkait mengenai konvensional dan syariah, dan tetap pilih konvensional dengan alasan lebih nyaman, mungkin karena ATM-nya di mana-mana, lebih enak lah, nyaman karena sudah tersebar di Indonesia. Itu gimana? Apakah kita tetap dosa? Pertanyaannya seperti itu. Kalau gue pribadi ya coba. Gue nih kalau gue punya dua coba, punya ekonomi syariah, ekonomi konvensional punya gue. Tapi ya itu bank konvensional gue emang cuma buat buat nggak gue cari keuntungannya gitu lah cuy. Walaupun ini sebenarnya tapi kayaknya tapi emang gimana ya, itulah susahnya ketika infrastruktur ekonomi Islam ini sebenarnya belum terlalu lengkap ya menurut gue, apalagi di daerah-daerah itu kan lebih banyak bank-bank konvensional gitu ya. Itu gue akui sebagai kekurangan. Tapi kalau misalnya menurut gue lebih baik kita ikhtiar cari yang modalnya lebih kecil, yakni
coba buka ATM ataupun rekening syariah gitu. Jadi dosa enggaknya itu nanti urusan Allah lah gitu ya, Pip ya. Waduh, dosa enggaknya urusan Tuhan tuh. Iya, makanya. Dosa Jadi, enggaknya. Baca Quran aja itu. tinggal tanyakan kepada hati mau pakai yang mana. Kalau memang sudah mantap kepada syariah dengan ajaran-ajarannya, ya kenapa tidak gitu kan. Kalau misalkan sudah nyaman dengan konvensional tapi tidak sesuai dengan ajaran Siapa kita, resikonya? tinggal resikonya aja kita tanggung. Gitu. Seperti quotes yang ada di sebaran aja ya, Pip ya. Pilihan itu memang berat gitu. Jadi mana yang lebih baik untuk dipilih dari yang gue mungkin nyampain dikit ya kelebihan sama kekurangan dari baik ekonomi syariah ya. Ekonomi konvensional itu udah punya ekosistem yang lebih bagus, harus kita akui ya. Misalnya dari infrastruktur teknologinya, kemudian ketersediaannya di daerah-daerah ataupun hukumnya itu udah mereka lebih lengkap lah. Nah, sementara ekonomi syariah ini belum terlalu cabangnya belum terlalu banyak gitu. Oke, kemudian yang kedua tuh ekonomi konvensional tuh lebih familiar gitu. Sudah lebih dulu familiar, makanya banyak yang masih menggunakan ekonomi konvensional dibanding ekonomi syariah. Tapi ada, kalau di bank syariah sendiri ya, ada satu angkat yang menurut gue lumayan menguntungkan buat orang-orang yang berpenghasilan rendah itulah. Yang mau nabung misalnya, kalau nabung kan biasanya kena administrasi ya Cuk ya. Ya, kalau benar. Misalnya di bank syariahnya ada akad yang emang dia tidak menggunakan biaya administrasi, akan tapi juga tidak memberikan keuntungan untuk kita, dalam artian tidak memberikan bagi hasil gitu kita. Ini akad wadiah. Oh iya wadiah. Orang-orang ya akad wadiah. Jadi akad wadiah itu kan akad titipan ya. Jadi kita cuma nitipin duit aja tanpa kita harus mendapat keuntungan gitu. Itu sih gue pakai itu sih. Gue menganggap itu sebagai kelebihan dari ekonomi syariah karena kayaknya ya bank-banknya itu nggak menyediakan akad yang kayak gitu. Iya, jadi bisa dibilang kalau syariah itu akad-akadnya lebih, mungkin kadang kita sebagai ekonom syariah yang belajar ekonomi syariah itu kesusahan di situ ya, Pip, kali ya. Yang ngapalin ngerti akad-akadnya gitu kan, apalagi kita sudah terbiasa dengan ekonomi konvensional ataupun di bank-bank kan. Itu mungkin itu yang menjadi kelemahan, karena seperti yang dibilang Apip tadi, kita bisa dibilang masih baru dan masih ingin, kalau kita mau langsung masih merangkak lah istilahnya kalau kita mau terapin. Karena ada yang nanya tadi, Pip, ada nggak sih negara yang di dunia ini yang pure ada nggak sih negara yang pure makmur karena menerapkan ekonomi syariah? Soalnya ada yang nanya yang kayak gitu. Itu gimana, Pip, kalau pertanyaannya kayak gitu ya? Gue juga belum tahu sih, karena Arab Saudi sendiri ya kayaknya nggak menerapkan ekonomi syariah secara keseluruhan ya. Dia masih pakai sistem kayaknya ya Arab Saudi ya. Tetapi ada beberapa negara yang menerapkan single banking system, yaitu ekonomi syariah, antara lain kalau nggak salah Iran ya. Iran tuh pakai ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam secara keseluruhan tuh. Oh, Iran. Perbankannya menggunakan sistem ekonomi Islam. Kalau nggak salah Iran ya. Ada negara yang menerapkan ekonomi Islam sistem ekonomi Islam secara keseluruhan gitulah. Tapi ya mungkin ya ada intrik-intrik politik, makanya mereka nggak bisa makmur dalam tanda kutip, makmur secara ini ya coba ya, secara kasat mata lah, secara zahirnya tuh kelihatannya kurang makmur gitu. Tapi terkait penerapan sudah diterapkan. Nah, baru pertanyaannya ini dia Ulhaq nih, Pip. Katanya apa ekonomi syariah mampu menunjang kebutuhan ekonomi rakyat seperti ekonomi konvensional? Katanya seperti itu. Oke. Nah, ini juga merupakan salah satu kelemahan sih dari kelemahan dari ekonomi Islam, ya. Ini BMT ataupun BPRS di daerah tuh
dia lebih ribet asesmennya dibanding ke rentenir, Cuk. Jadi orang-orang daerah ini lebih milih ke rentenir karena emang syarat-syaratnya lebih mudah kan ya ke rentenir. Padahal kalau masyarakat ini tahu ke rentenir itu lebih kejam kan ya dibandingkan Iya. BMT ataupun BPRS. Nah, tapi sebenarnya ekonomi Islam ini udah menyediakan akad-akad yang emang apa ya? Menurut gue secara teori ya, akad-akad di ekonomi Islam ini udah komprehensif dan udah lengkap gitu aja. Bahkan untuk petani aja udah ada akadnya antara lain muzaroah, kemudian musawamah. Wah, ada akad-akad yang memang khusus untuk pertanian gitu. Bahkan sampai tingkat pertanian aja udah ada akadnya gitu. Gue sebenarnya udah lengkap, cuman ketika eksekusi di lapangan itu emang belum ada apa ya, petunjuk teknisnya mungkin ya. Jadi nggak Berarti masih semua pokoknya bahannya udah ada nih, teori. tinggal kita mau pakai apa enggak gitu ya mungkin ya. Iya, betul. Dan emang mungkin mindset di masyarakat juga agak sulit untuk menerima hal baru mungkin ya. Ketika emang biasanya dia pakai rentenir misalnya di daerah ya, biasa pakai rentenir ataupun biasa pakai BPR, ketika ada hal baru misalnya BMT atau BPRS itu mereka kesulitan untuk menerimanya, kesulitan untuk beradaptasinya. Apa ini karena pertanyaan dari produk sukses nih, atau karena sosialisasinya kurang sih? Apakah itu bisa termasuk dijadikan alasan? Mungkin ya, bisa jadi ya karena sosialisasi di daerah kurang. Tapi menurut gua apa ya, kayak yang tadi nanya udah nyaman pakai bank konvensional ya. Orang-orang atau masyarakat juga udah lebih nyaman sama ekonomi atau bank konvensional. Jadi ketika ada hal baru tuh mereka agak sulit menerimanya gitu. Selain itu juga mungkin asesmen di bank syariah ataupun BPRS ataupun BMT ya itu lebih ketat mungkin ya. Karena kan emang prinsip di ekonomi Islam itu kan menjaga keadilan tadi, tidak ada yang dizolimi dan tidak ada yang menzolimi ya. Nah itu kan upayanya ya dengan asesmen yang lebih ketat mungkin. Oh iya. Gitu berarti ya. kalau masalah keuntungannya, nih ada yang nanya lagi nih, banyak sekali pertanyaannya kan, mantap ya. Tapi keuntungannya bisa sama atau enggak gitu katanya. Jadi keuntungan yang ada di konvensional dengan syariah itu kalau dibandingkan bisa sama ataupun ada yang lebih banyak apa bagaimana? Gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang bank syariah ya, misal gue nabung di bank konvensional nih. Nah itu kan dia biasanya ngasih bunga ya Cuk ya. Tapi kalau misalnya tabungan gue misal katakan cuma 1 juta, itu biasanya bunganya tuh nggak bisa nutupin biaya administrasi bulanannya Cuk. Jadi gitu. Nah makanya gue tadi sempat singgung akad wadiah. Nah kalau misalnya emang kita cuma mampu nabung 1 juta misalnya yang nggak ada bunga dan nggak ada bagi hasilnya sama nggak ada biaya administrasinya, gue lebih nyaranin kita nabung di akad wadiah gitu loh, karena nggak berkurang uang kita. Sementara kalau misalnya di bank konvensional, kalau misalnya kita cuma nabung 1 juta 2 juta tuh kayaknya ya ketutupan gitu loh. Iya, jadi rugi gitu ya. Untung iya malah rugi. Apalagi anak-anak kos bank gitu kan. Juga di bank syariah biasanya ada akad mudharabah ya Cep ya di bank syariah. Nah, itu juga sebenarnya kalau misalnya kita cuma nabung 1 juta itu juga sebenarnya biaya administrasinya lebih berat daripada bagi hasilnya gitu. Makanya kalau misalnya emang masih sebatas 1 juta 2 juta level anak kosan itu saran gue ke bank syariah dengan akad wadiah sih. Kalau misalnya udah sampai puluhan juta gitu, mungkin kita bisa diversifikasi akad lah. Banyak akad bank syariah tuh banyak banget sih sebenarnya. Tinggal kita mau kepo apa enggaknya gitu kan. Berarti bisa dibilang kita di syariah itu lebih untung ya Pip ya? Untung dari segi finance mungkin, atau kalau pahala kalau kebaikan pahala itu kan insya Allah dapat lah gitu kan. Tapi kalau masalah keuntungan itu bisa dibilang lebih banyak di syariah apa gimana? Kalau secara materi ya mungkin itu tadi Cup, kalau di ekonomi Islam kan menerapkan profit sharing ya Cup ya. Iya profit sharing ya. Nah kalau profit sharing ini
keuntungan kita tergantung juga sama usaha-usaha dari orang-orang yang kita investasikan gitu. Jadi nggak bisa kita sebutkan kalau misalnya pasti untung atau pasti rugi itu belum tentu juga, tergantung sama manajer atau si pengelola dananya itu. Oh iya iya. Terus ini mungkin udah azan belum di situ, Pip? Aduh, sinyalnya hilang. Jadi mungkin teman-teman, gimana kondisi di sana, sudah terkumandangkan azan? Kita masih ada waktu sekitar 9 menit nih, Pip. Tinggal Konklusi atau aja, Cip, ya. apa? Konklusi aja ya. Kesimpulan aja ya. Ya, mungkin itu. Di situ udah azan kan? Di sini udah azan dari tadi. Saya ini sudah tinggal sebat aja. Iya. Ini udah mau azan Isya. Ya, silakan konklusinya, Pip. Langsung kesimpulan aja ya. Pertama, sekali lagi gue mau nekanin kalau misalnya gue di sini bukan seorang pakar yang emang tahu semuanya ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri perbedaan ataupun kelebihan kekurangan dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, gue sendiri ngebebasin pilihan nih, kalian lebih milih konvensional atau syariah atau justru milih dua-duanya. Itu terserah kalian, tergantung dari sudut pandang mana kalian lihatnya atau dari prinsip apa yang kalian percaya gitu. Namun ketika bicara tentang bank syariah, ini konklusi kesimpulan yang kedua ya. Kalau cuma ngelihat dari sudut pandang keuntungan, kita tuh ada baiknya mempelajari terlebih dahulu akad-akad yang ditawarkan setiap bank supaya ketika kita pengen nyari keuntungan kayak yang tadi gue bilang, mungkin kita lebih bisa memilih akad-akad mudharabah ya ataupun akad-akad lainnya dan dengan dana yang lebih gitu. Kalau misalnya emang dananya terbatas, saran gue lebih milih akad-akad yang aman aja, dalam artian dalam hal ini akad wadiah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, stigma masyarakat yang menyebut bahwa ekonomi konvensional dan ekonomi syariah ini sama ya. Menurut gue, kita harus kembali ke kaidah fikih yang menyebutkan bahwa ketika ada dua bahaya, maka pilihlah bahaya yang lebih ringan ya. Nah, dalam hal ini, gue sendiri merasa ekonomi syariah ini lebih ringan bahayanya daripada ekonomi konvensional yang jelas gitu loh. Ada larangan riba di dalamnya gitu. Kemudian yang terakhir, kedua sistem ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional dan hanya dimiliki oleh ekonomi syariah, yaitu keberkahan. Itu. Oke, berarti kalau kita lihat, kalau terakhir nih Pip, peluangnya, apalagi wakil presiden kita kan syariah banget tuh. Gimana nih melihat peluang beberapa tahun ke depan terkait ekonomi Islam untuk menutup diskusi kita, biar kita itu semangat lah untuk berekonomi syariah menuju falah gitu tadi, keseimbangan dunia dan akhirat. Gimana itu? Oke, menurut gue nih peluangnya cukup besar ya Cip ya. Apalagi sekarang Menteri Keuangan kita juga sebagai Ketua IAEI ya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya. Nah ini menurut gue pemerintah ini sekarang sedang menuju sedang melirik lah ekonomi Islam secara lebih tajam gitu. Pengen berusaha ngembangin ekonomi Islam agar menjadi tujuannya antara lain pengen menjadikan Islam Indonesia ini sebagai salah satu pusat ekonomi Islam dunia ya katanya ya. Yeah. Makanya menurut gue ini peluangnya tuh lumayan besar gitu loh bagi Indonesia atau bagi kita untuk bisa turut berkontribusi dalam ekonomi Islam. Oke, berarti itu silakan dicermati hasil diskusi kita teman-teman semua, pembahasan kita, peluang kita di depan sangatlah besar. Tinggal pilihan kita mau diambil apa enggak gitu. Bahan semua udah ada, akad-akad di ekonomi syariah dengan keuntungan, dengan perbandingan dengan konvensional sudah ada semua. Tinggal kita tanyakan kepada diri kita masing-masing apakah kita siap untuk bersyariah menuju falah, karena Islam rahmatan lil alamin itu adalah pedomannya gitu kan. Jadi kita cukupkan diskusi kita. Udah ada closing statement mungkin dari saudara Apip? Udah sih Cup, tadi aja Cup. Udah.
Jadi kita cukupkan pembahasan kita, sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Untuk bocoran kepada penonton, pemirsa, pembahasan kita lusa akan membahas terkait investasi. Jadi yang ada pertanyaan ataupun pengalaman investasi bodong ataupun yang pernah ditipu MLM bisa nanti ditanyakan gitu kan. Jadi terkait investasi saham syariah ataupun apa gitu, silahkan disimpan pertanyaannya. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya di hari Kamis dengan jam yang sama. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kami pamit undur diri. Sampai bertemu di Ngubar Ngabuburit Bermanfaat 38 Foundation selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.